Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprianis, NPM 197510063 dari program studi D3 Agribisnis semester 4B Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi nilai ujian akhir praktikum pada mata kuliah pembiayaan KUMKM yang diampu oleh Ibu Fadila Margasati, SSI, MSI. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai tema yang saya ambil, yaitu pembiayaan ultramikro atau yang disebut dengan UMI. Untuk definisi UMI sendiri, yaitu pembiayaan ultramikro UMI merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. UMI memberikan fasilitas pembiayaan maksimal 10 juta per nasabah dan disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank atau yang sering disebut dengan LKBB. Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum atau yang disebut dengan BLU, Pusat Investasi Pemerintah atau yang disebut dengan PIP, sebagai koordinat fund pembiayaan UMI. Pembiayaan UMI disalurkan melalui LKBB. Saat ini, lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMI antara lain yaitu PT Pegadaian, PT Bahana Arta Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani. Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga keuangan baik domestik maupun global. Di sini ada syarat untuk mendapatkan UMI. Syarat mendapatkan UMI ada 3, yaitu yang pertama, tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan atau koperasi. Yang kedua, warga negara Indonesia, bisa dibuktikan dengan nomor induk kependudukan elektronik. Yang ketiga, yaitu memiliki izin usaha atau keterangan usaha dari instansi pemerintah dan atau surat keterangan usaha dari penyalur. Selanjutnya, Lembaga Penyalur Kreasi UMI atau PT Pegadaian. Keuntungannya ada 4 poin, yaitu yang pertama, pengajuan kredit sangat cepat dan mudah. Yang kedua, jangka waktu pinjaman fleksibel. Yang ketiga, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Dan yang keempat, yaitu jaminan BPKB. Selanjutnya, MEKAR atau yang disebut dengan PT Permodalan Nasional Madani. Keuntungannya juga ada 4 poin. Yang pertama yaitu mengadopsi pola agreement bank. Yang kedua, wanita prasejahtera secara berkelompok. Yang ketiga, pinjaman modal serta binaan untuk membuka usaha. Yang keempat, disiplin hadir dalam setiap pertemuan dengan kelompok dan mengangsur pinjaman. Lalu ada koperasi, PT Bahana Arta Ventura. Keuntungannya yaitu yang pertama, lembaga Linkek, yang kedua Komida, yang ketiga AKR, yang keempat Sidogiri, dan yang keempat yaitu BMT Bus. Baik, pembahasan terakhir yaitu saya akan membahas mengenai perbedaan KUR dan UMI. Kriteria yang pertama yaitu lembaga penyalur. Untuk KUR sendiri, perbankan dan lembaga keuangan, sedangkan lembaga penyalur UMI yaitu lembaga keuangan bukan bank atau yang disebut dengan LKBB. Lalu kriteria plafon untuk KUR sampai dengan 25 juta mikro, sedangkan untuk yang retail yaitu 25 juta sampai dengan 500 juta. Plafon UMI itu maksimal 10 juta. Kriteria penerima untuk KUR, kriteria penerima yaitu usaha mikro dan kecil, sedangkan UMI pelaku usaha ultramikro. Kriteria tenor pinjaman. Untuk KUR, jangka panjang lebih dari 1 tahun, sedangkan UMI jangka pendek kurang dari 52 minggu. Untuk kriteria agunan, dana KUR itu usaha kecil diperlukan agunan sebagaimana ketentuan perbankan. Sedangkan UMI agunannya itu untuk pembiayaan kelompok, tidak ada agunan. Kriteria pendampingan dan pelatihan. Untuk KUR tidak wajib, sedangkan
pendampingan dan pelatihan untuk UMI yaitu wajib. Selanjutnya kriteria konsep dukungan pemerintah untuk KUR, subsidi bunga, sedangkan UMI, PIP memberikan pinjaman ke LKBB atau lembaga keuangan bukan bank dengan bunga 2% sampai dengan 4%. Lalu kriteria yang terakhir yaitu prosedur pinjaman. Prosedur pinjaman untuk KUR yaitu mekanismenya perbankan, sedangkan UMI menggunakan mekanisme LKBB atau yang disebut dengan lembaga keuangan bukan bank. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.